Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, tanggal 11 Maret 2012, diadakan Dhamma Class dengan judul Ucapan Secara Terbuka Penuh Pertimbangan oleh Bante Cittaguto. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, sedama. Tentu kita langsung menyaksikan dan mengalami sendiri apa yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu problem hidup ya seperti yang kita sedang alami sekarang. Harus disadari dan dimengerti apapun yang terjadi, tidak terima ya menyesal, menderita sendiri. Ya kan? Kali bisa terima, luar biasa. Ya, itu langsung masalah hidup itu seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya tetap kita bisa lakukan Dhamma Class tanggal 11 Maret 2012 hari Minggu, dan seperti biasa memang lalu tema kita memang pada hari ini sebetulnya temanya adalah ini, tapi waktu itu memang saya sedang berusaha istilah yang lebih istilahnya menarik untuk umat itu apa gitu. Saya jadi memang selalu mikir itu, tapi gak ketemu. Jadi terlambat pun ya tetap saya SMS, saya katakan ya menyampaikan ucapan terus secara terbuka penuh itu tidak mesti, tidak selalu. Jadi seperti ini cara menyampaikan ucapan benar itu tidak selalu secara terbuka penuh. Ini mengundang tanda tanya besar dan memang betul kehidupan kita seperti itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, orang akan berkesan melihat kata-kata ini. Berarti kita harus selalu jujur, Bante. Berarti kan harus selalu jujur ya, Bante. Ya iya, tetapi iyanya itu justru itu yang dikupas di sini. Jujurnya itu seperti apa, bagaimana yang disebut jujur itu yang mau dikupas di sini. Memang dalam. Tapi mungkin ada yang anggap, enteng itu cuma bohong, tidak bohong aja, atau jujur, tidak jujur, cuma begitu. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam sekali ini saya akan lanjut berikutnya. Cara menyampaikan ucapan benar itu tidak selalu secara terbuka penuh. Ini pengantar, baru pengantar. Baru pengantar, jadi pengantarnya ini memang tentu saya sendiri yang rancang ya. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, ya kita ini hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat seperti apa yang kita alami, ya kita dituntut untuk menjaga 3 pintu perbuatan kita. Ucapan, tentu pikiran, dan ya perbuatan badan jasmani. 3 itu. Tetapi di sini justru yang tengah itu ucapan. Bukan pikiran, bukan tindakan, tapi ucapan yang menjadi bahasan inti pada Dhamma Class kali ini. Ucapan, ya. Jadi sedapat mungkin memang kita itu harus melakukan bagaimana menjaga pintu-pintu perbuatan itu dengan sebaik mungkin. Memang kita harus berjuang karena adanya relasi-relasi kita dengan banyak orang. Kita kan bermasyarakat, kehidupan sosial itu banyak link hubungan kita dengan orang lain, keluarga, saudara, teman, tetangga, kerabat, bahkan musuh. Bahkan musuh, itu tetap lingkungan kita. Meskipun itu musuh, itu di sekitar kita. Nah, bagaimana sikap kita dan tentang ucapan? Ya, sebab ya dikatakan itu memang kita mengetahui bahwa pengucapan sebuah kata itu memang membawa pengaruh luar biasa. Sangat berpengaruh kepada pihak pendengar. Si pendengar itu mendapat pengaruh yang luar biasa dari hanya semata-mata ucapan kita, satu kata sekalipun. Ya, nah oleh sebab itu ucapan benar itu dalam penyampaiannya tidak harus secara terbuka penuh. Ini kalimat paling bawah itu yang menjadi gubahan, olahan atau pembahasan pada kesempatan ini. Ada suta-suta yang saya kutip, Abhaya Raja Kumara Sutta, Majjhima Nikaya. Jadi ada sumbernya, ada teksnya, bukan bahasan pribadi saya. Tapi pandangan saya pribadi kalau ditanya, itu pendapat pribadi Bante. Betul, pendapat pribadi saya.
pandangan saya, mengertinya saya seperti itu, tapi sesuai dengan ada yang dalam Sutta, kitab suci, Sabda Sang Buddha. Ya, faktor-faktor utama yang menentukan suatu pernyataan kan ucapan itu, pernyataan itu ucapan, ya itu patut atau tidak patut dikemukakan, patut atau tidak patut diucapkan. Penekanannya ada di sini sekarang ini, patut atau tidak dikemukakan. Nah, nanti ada isinya di berikutnya dari Abhaya Raja Kumarasutta ini. Patut atau tidak patut dikemukakan, meskipun itu fakta, nanti ada masalahnya di situ. Meskipun benar, tapi kan juga tidak patut dikemukakan. Meskipun itu tidak menyenangkan, menyakiti, patut dikemukakan. Nah, itulah dia. Kita akan lihat ini di sini pembahasannya. Ya, jadi pada suatu saat, ini isi cerita dalam Abhaya Raja Kumarasutta itu. Dalam Abhaya Raja Kumarasutta itu ada cerita ini. Suatu ketika ada seorang bayi, ya ini cerita perumpamaan sebetulnya itu. Tapi Sang Buddha menyampaikan kepada Pangeran Abhaya. Kepada Pangeran Abhaya yang menjadi kisah dalam Abhaya Raja Kumarasutta ini, Sang Buddha berkata kepada sang pangeran itu, pangeran, suatu saat ada seorang bayi masih kecil sedang berbaring, terlungkup di pangkuanmu sendiri, di pangkuan Pangeran Abhaya gitu. Ada bayi kecil yang terlungkup di pangkuan Pangeran Abhaya. Ya. Nah, lalu Sang Buddha berkata kepada Pangeran Abhaya, pangeran, bagaimana pandanganmu, pendapatmu? Andai kata atau seandainya, umpama, karena kelalaianmu atau mungkin kelalaian perawat itu ya pengasuh anak itu ya, ada pengasuhnya itu lalai terhadap anak kecil itu. Ternyata anak kecil itu memasukkan sebatang kayu atau sebutir batu ke dalam mulutnya sendiri, memasukkan sebatang kayu kecil atau sebutir batu kecil kepada dirinya sendiri, mulutnya sendiri, masukkan ke mulutnya sendiri. Nah, Sang Buddha bertanya, bagaimana pangeran? Apa yang akan engkau lakukan terhadap anak kecil itu yang sedang seperti itu, memasukkan butir kayu, batu kepada dirinya, mulutnya sendiri? Sang Buddha akhirnya berkata, pangeran menjawab. Pangeran merespon apa yang Sang Buddha katakan itu. Sang Buddha bertanya, bagaimana sikap Anda? Bagaimana Anda akan berbuat kalau ada anak seperti itu, memasukkan batu atau kayu ke dalam mulutnya sendiri? Pangeran menjawab, saya akan mengeluarkan kayu itu atau batu itu, Bante. Saya akan mengeluarkan batu itu atau kayu itu, Bante. Jika tidak bisa mengeluarkannya, andai kata saya tidak bisa, andai kata tidak mampu mengeluarkan batu itu dari mulut si bayi, saya akan memegang kepalanya dengan tangan kiri, pegang, lalu membengkokkan tangan kanan untuk merogoh ke mulut, sampai harus keluar kayu atau batu itu sedikit paksa, meskipun harus berdarah. Sampai harus berdarah sekalipun, itu harus keluar batu atau kayu itu. Untuk apa? Bahasa kita tentu untuk menyelamatkan si anak itu belas kasihan kita. Di situ belas kasih istilahnya. Ya betul kan? Tapi ya saya komentar sedikit dan ini pengertian memang betul. Sikap pada umumnya apa? Bingung, aduh gimana nih, gak bisa apa-apa, malah nangis teriak. Loh, apa begitu? Bukannya malah berusaha berpikir apa yang harus dilakukan, tapi malah nangis, teriak-teriak, lari-lari, bukan malah berusaha bagaimana mengeluarkan batu itu, sebagaimana usahanya Pangeran Abhaya mestinya. Ya, mestinya bisa agak panjang mau saya jelaskan, tapi sayang waktunya sudah terpotong lumayan ya. Tapi tidak apa-apa. Andai kata ada kasus lain, ini kan itu memasukkan batu atau kayu ke dalam mulutnya si anak. Kalau anak itu nakal, lari-lari yang berbahaya atau mungkin duduknya tempat yang berbahaya, atau mungkin tidak tahu duduk
Gimana yang membahayakan diri si anak, bayi itu? Kita juga mesti keras, meskipun dia harus nangis. Kan begitu. Tapi yang saya lihat itu kadang-kadang kasihannya itu terbalik. Kasihan kalau dimarahi, janganlah. Nah, itu tidak bijaksana. Ya, selanjutnya, nah ini kata-kata Sang Buddha yang terkelompok menjadi 6. Saya yang tulisannya kecil, tapi saya akan jelaskan. Ya, isi dari Abhaya Raja Kumara Sutta, Sang Buddha bersabda tentang ucapan. Ya, jadi tadi itu kisah bagaimana menyampaikan suatu ucapan. Kisah tadi menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Gitu loh. Tadi itu kisah kejadian. Tapi sumber inspirasi yang luar biasa untuk kita bersikap. Kita bagaimana berucap. Ya, kita lihat di sini. Saya ambil satu kalimat saya nomor 1. Padahal 6 adanya. Tapi yang 5, 6 sampai 6 itu saya tidak kutipkan kalimat. Saya bisa jelaskan. Contoh satu saja. Demikian juga ucapan-ucapan yang diketahui Tathagata. Sang Buddha berkata kepada Pangeran Abhaya, seperti pangeran tadi bersikap terhadap bayi yang memasukkan batu atau kayu ke mulutnya itu, seperti itu pula ucapan-ucapan yang diketahui oleh Tathagata. Wahai pangeran, kata Sang Buddha kepada Pangeran Abhaya. 1, jadi ada 6 sebenarnya. Tapi 1 yang saya ambil kalimatnya, nanti yang lain saya bisa jelaskan. 1, ada ucapan itu berdasarkan fakta. Ada kebenarannya, ada benarnya, ada kejadiannya. Jadi di situ kalimatnya sebagai fakta, ya, tidak benar. Bukan fakta, tidak benar. Jadi nggak ada kenyataan gitu. Tidak ada kenyataan jadi diucapkan. Lalu tidak ada hubungan dengan tujuan, tidak ada manfaat, tidak bermanfaat. Jadi pertama tidak ada faktanya, bukan fakta, ya. Itu tidak benar. Yang kedua, jadi kalau kotak-kotak itu ada 4 itu. Pertama tuh kasusnya, kalau kolom kedua itu tentang kasusnya, faktanya, benar atau tidak. Maka nomor 1 tuh tidak kan, bukan fakta, lalu tidak benar, tidak bermanfaat, kemudian tidak dikehendaki. Yang kotak ketiga tuh tidak dikehendaki, tidak diinginkan tidak disenangi oleh orang lain. Orang lain gak senang, orang tidak menghendaki ucapan itu. Kolom ketiga. Kolom keempat, Sang Buddha tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Sudah bukan fakta, sudah tidak benar itu, tidak bermanfaat, tanpa tujuan, tidak ada tujuan, kemudian juga tidak dikehendaki, tidak disenangi oleh orang lain. Sang Buddha tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Gitu. Seperti itu. Maka kalimat paling bawah itu, Tathagata mengetahui, bukan ya, yang tidak mengetahui ucapan itu, Tathagata tidak mengungkapkan ucapan-ucapan itu. Ya, Tathagata tidak mengungkapkan ucapan-ucapan itu. Karena sudah jelas fakta bukan, kebenaran bukan. Tidak ada manfaatnya, tanpa tujuan, tidak dikehendaki, tidak disenangi oleh orang lain. Maka tidak mungkin Sang Buddha ucapan itu. Ya. Jadi apapun kasusnya, maka tadi saya katakan inspirasi dari kasus bayi itu. Kisah kejadian apa di lapangan, lalu kita mau bercerita nih. Mau menyampaikan cerita itu kepada orang lain. Ini maksudnya. Ya, kalau pertama tidak ada kenyataan, itu bukan fakta. Lalu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, tidak dikehendaki atau tidak disenangi oleh orang lain, maka Tathagata tidak mungkin mengungkapkan kata-kata itu. Nah, yang kedua, kalau yang kedua, kita lihat kolomnya itu, yang kolom pertama, iya. Berarti ada faktanya, ada kenyataannya gitu. Ada kejadiannya gitu. Kolom pertama itu ada kejadiannya, lalu kolom kedua itu berhubungan dengan tujuan. Iya, berhubungan dengan tujuan.
Jadi ada bermanfaat. 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 Tapi kolom ketiga berbunyi tidak. Tidak disenangi, tidak dikehendaki oleh orang lain. Tidak dikehendaki oleh orang lain. Ya, tidak dikehendaki oleh orang lain, maka ya itu tentu tidak dikemukakan oleh Sang Buddha juga. Ya, ada faktanya tapi tidak berhubungan dengan tujuan, tidak dikehendaki, tidak dikemukakan. Tapi yang ketiga yang menarik, yang ketiga itu iya tidak. Jadi iya tidak itu kolom pertama kan ada faktanya, ada kenyataannya, benar. Berhubungan dengan tujuan, ada manfaatnya. Tapi tidak disenangi, tidak dikehendaki oleh orang lain. Bermanfaat, ada faktanya, ada kenyataannya, tapi tidak disenangi, tidak dikehendaki. Tetap itu dikemukakan oleh Sang Buddha, oleh Tathagata, maka petunjuknya itu adalah di baris terakhir yang kalimat di atas itu. Tathagata mengetahui saat yang tepat untuk mengemukakan ucapan-ucapan itu. Ada saatnya yang tepat. Kalau tidak menyenangkan, tidak dikehendaki, tapi ini bermanfaat luar biasa. Penting gitu loh. Meskipun nggak dikehendaki, tetap dikemukakan, tapi ada waktunya. Saat-saatnya itu yang Tathagata lihat. Kapan ya? Wah sembarang waktu gitu loh. Tidak sembarang waktu kalau kita mengucapkan kebenaran, meskipun itu tidak disenangi, tidak dikehendaki, tapi waktunya itu kapan? Nah, ini berkaitan dengan Manggala Sutta yang berbunyi mendengar Dhamma saat yang tepat. Kapan itu? Tidak sembarang waktu. Bukan sore, pagi, malam, bukan. Kondisi orang itu seperti apa gitu loh. Kalau dalam kondisi fit mentalnya, mau ditegur, mau caci maki, mau dimarahi juga tidak apa-apa gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi ini orang lagi jengkel, lagi kesel, tambah marahin lagi, berabe lah, berantem, gak karuan lah pasti. Itu loh, ini permasalahan hidup ini seperti itu, tapi tidak dipahami. Ini makanya saya terketuk, hati saya ingin menyampaikan ini, tapi baru pertama kali dalam bentuk Dhamma kelas begini. Baru dalam bentuk tulisan, ceramah pertama di Dhamma Caka, sudah lama lalu. Tapi tetap tersimpan ini, luar biasa nih penting. Itu loh Bapak-Ibu sekalian. Kehidupan sehari-hari itu masalahnya. Kapan kita mau mengucapkan sesuatu yang benar, tapi dia tidak senang. Tapi saat nggak senang jangan dilakukan gitu loh. Tapi kapan? Ini susah nih, susah. Tapi kalau ternyata dia marah sekalipun, tapi akhirnya sadar, itu juga tepat. Marah, kalau kita ucapan itu dia marah nggak senang, tapi akhirnya berubah, itu juga tepat waktunya. Nah itu loh. Kan beda kalau marah terus jadi bermusuhan, kan lain kan? Tapi kalau dia marah lalu dia sadar berubah, itu dia. Nah itu maksudnya yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 itu salah satu maksud masalahnya itu penting. Jadi jangan berpikir terlalu lama kalau ada perlu kasus tertentu yang perlu diselesaikan, tapi pahami juga yang bersangkutan, kondisinya gimana kira-kira. Kalau dia nggak bisa terima, gimana caranya gitu loh. Kalau kayaknya kecil, kita kasih obat itu kan dicampuri madu, atau dicampuri gula, atau dilapisi apa namanya itu, pisang ya, masuk dia. Nah, tapi masuk obatnya. Nah seperti itu, orang tua, orang dewasa pun ada yang perlu disikapi gitu. Memang benar kenyataannya ada manusia tipe begitu. Gitu. Ya. Nah, kalau yang keempat, tidak iya, itu maksudnya bukan fakta, tidak benar, lalu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak ada manfaatnya, tapi orang senang. Orang kehendaki, orang ingin itu, orang senang dengan itu. Tapi kan tidak bermanfaat, tidak ada tujuan, nggak ada faktanya, nggak ada benaran. Sang Buddha pun tidak mungkin akan mengumumkakan itu, meskipun orang senang. Tapi itu kan salah. Sudah salah, nggak ada tujuan, nggak bermanfaat, meskipun menyenangkan. Ya tidak, jangan diucapkan. Itu loh, ini juga banyak ini. Banyak terjadi, asal mengucapkannya menyenangkan, padahal itu salah. Aduh, prihatin kita lihat itu di masyarakat itu. Banyak kasus ini. Kalau yang kelima, iya tidak iya. Itu faktanya ada. Benar ada kejadian. Ya, tapi nggak ada tujuannya, nggak bermanfaat. Orang juga senang. Orang juga senang. Nggak mungkin Sang Buddha akan mengemukakan kata-kata itu. Meskipun itu menyenangkan, meskipun itu fakta, benernya ada,
tapi kan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, rugi. Nah ini juga banyak ini. Jujur katanya, tadi saya katakan, jujur, ini jujur. Tapi bikin masalah. Ini jadi kan terkait sekali. Jujur itu seperti apa yang dimaksud? Kendalikan dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan. Bijaksana baru harus jujur itu. Jangan jujur tanpa bijaksana. Bahaya. Ini poin 5 nih. Ya, gitu. Nah, seperti tema Waisak Sangga Teroris Indonesia tahun 2012 ini, judul temanya tuh kebijaksanaan tonggak kejujuran. Harus bijaksana dulu baru jujur. Kalau nggak bijaksana habis tuh jujur-jujurnya gimana? Kan gitu. Ya. Nah, baru yang poin ke-6. Ini berlawanan dengan poin 3. Kalau poin 3 kan kalau dilihat kotaknya itu kan iya, iya, tidak. Kalau nomor 6 tuh iya, iya semua. Iya, 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 iya. Maksudnya itu, kalau saya ngulang nomor 3 itu kan ada faktanya. Bukan fakta, ada faktanya, ada kenyataannya, bermanfaat, tapi tidak menyenangkan. Ada waktunya untuk dikemukakan. Ada saat yang tepat. Sang Buddha tahu saat yang tepat kapan untuk menyampaikan itu. Meskipun itu menyakiti, tidak dikendaki, tapi benar dan bermanfaat. Kalau nomor 6, faktanya ada, kenyataannya ada, bermanfaat, punya tujuan, menyenangkan. Orang senang, orang dikendaki oleh banyak orang. Itu contohnya, saya ambil contoh mudah juga itu. Lagu Buddhis. Lagu Buddhis itu kan isinya dhamma. Ya kan? Isinya lagu Buddhis isinya dhamma. Jadi nomor 1 ya, faktanya ada, benar itu dhamma. Oh, ada tujuan, bermanfaat. Kenapa para pembikin lagu itu buat lagu itu ada tujuannya? Ada tentu untuk membuat orang belajar dhamma. Dikendaki, disenangi oleh banyak orang. Tapi sama dengan nomor 3, Bapak-Ibu sekalian, kapan saatnya? Tidak sembarang saat, tidak sembarang waktu. Itulah kalau kita lihat kenyataannya orang sedang pergi nonton musik, film apa yang didapat? Apa yang dibawa? Nggak ada, karena saatnya nggak tepat. Hanya hiburan semata-mata gitu loh. Hanya menjadi hiburan memang itu bukan saat yang tepat. Tapi kalau kita ingin mengambil hikmahnya, mengambil apa maknanya di dalam itu, ya, ada faktanya kebenaran, bermanfaat, ada punya tujuan, kita hendaki, saat yang tepat itu kan enggak sembarangan. Kita dengar dhamma, sama seperti dengar dhamma begini. Saya sering juga singgung begitu. Betul, dengar dhamma begini, enggak semuanya saatnya tepat. Enggak semuanya dapat saat yang tepat. Kalau saat tepat didapat, masuk apa yang dibahas ini. Masuk. Tapi, ya, yang lain nggak masuk itu berarti saatnya kurang tepat. Saatnya kurang tepat meskipun dikendaki tapi tidak didapat itu makna atau faedahnya, manfaatnya gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah ini kan, jadi dhamma ini kan, makanya kenapa teori dhamma itu mesti ada permohonan. Dari sejak zaman Buddha sampai sekarang. Theravada masih kuat gunakan tradisi itu kenapa? Ya karena give and receive, take and give, given Jadi memberi dan menerima itu memang ada hubungan antara pemberi dengan penerima. Ya kalau memberi kalau nggak mau diterima ditolak apa gunanya? Kan rugi dong. Jadi kan ada yang membutuhkan gitu loh. Sedang membutuhkan pasti nyari, minta, ngundang gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah jadi 6 poin ini hanya 2 yang harus diperhatikan. Yang lain itu boleh diperhatikan tapi jangan diikuti. Poin 3 dan poin 6. Buruk yang poin 3 itu. Tapi memang itu bermanfaat untuk mendidik pribadi seseorang termasuk pribadi kita. Kalau poin 6 isinya menyenangkan semua tapi kalau tidak hati-hati rugi juga, tidak ada gunanya. Sia-sia. Mesti pikirkan saat yang tepat kapan gitu. Termasuk memberi nasihat kepada anak-anak. Kalau bagi orang tua. Sedang sangat senang. Nggak tepat, jangan.
sedang sangat tenang, anak-anak itu tidak bisa dikasih nasihat. Percuma, tidak masuk. Sebaliknya yang poin 3, kalau dia sedang sedih seperti apa, ya si mama, si papa biasanya bisa mengerti. Anak ini gimana, saat yang tepat tidak untuk ditegur, untuk diberi peringatan atau apa. Kalau nggak tepat, lihat kejadian banyak kan. Nggak banyak omong si mama, si papa, lari tuh anak bunuh diri dan sebagainya, ngilang tak tahu kemana. Ya karena kesal, lagi kesal tuh digitu kan nggak tepat. Waktunya nggak tepat. Nyakiti memang, tapi saat yang tepat kapan? Nggak sembarang. Itu poin 3. Poin 6, menyenangkan. Tapi ada saat yang tepat, baru bisa masuk. Kalau enggak saat yang tepat, percuma. Enggak akan masuk. Enggak ada gunanya, meskipun untuk menyenangkan. Gitu. Lalu berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, saya sudah harus pindah dari situ, karena itu memang yang poin yang intinya ada di poin yang tadi. Sekarang, ada cerita lain yang saya ajak Bapak-Ibu sekalian selidiki untuk menjadi pelaku, pembicara atau perespon dalam bentuk ucapan di tengah-tengah masyarakat. Dalam sutta-sutta, namanya sutta-sutta, ya, Anguttara Nikaya, itu ada Brahmana bernama Wasakara. Dia berdialog dengan Sang Buddha. Dia lebih dulu menyampaikan pendapatnya kepada Sang Buddha. Brahmana Wasakara ini berpendapat, mengajukan pendapatnya sendiri kepada Sang Buddha. Terkait dengan yang tadi itu, tapi memang itu sudah terpisah ini, beda. Tapi hubungannya dengan, kayak tadi, tentang ucapan itu. Apa kata si Brahmana Wasakara kepada Sang Buddha? Saya berpendapat Bante, kepada Sang Buddha berkata, bahwa ketika seseorang berbicara, hal-hal yang telah dilihat, apa yang telah dilihat, di mana dilihatnya, lalu mengatakan, demikian telah saya lihat. Demikian telah saya lihat, saya sudah melihat ini loh. Saya sudah lihat itu, seperti itu. Tidak ada salahnya hal semacam itu. Kalau ada orang seperti itu, menurut pendapatnya Brahmana Wasakara, kalau ada orang melihat sesuatu, lalu menyampaikan apa adanya gitu ya, nggak salah, nggak ada salahnya itu. Jadi itu pendapatnya Brahmana Wasakara. Lalu yang kedua, ketika seseorang berbicara hal-hal yang telah didengar, kalau tadi kan dilihat, yang kedua didengar, dengan mengatakan demikian telah saya dengar. Jadi kalau ada mendengar sesuatu lalu menyampaikan, memberitakan, menyiarkan, memberitahu orang lain apa yang didengar, nggak ada salahnya itu. Itu pendapatnya Brahmana Wasakara. Begitu juga yang diketahui. Jadi ada 3 poin. Dilihat, didengar, diketahui. Berbicara hal-hal yang diketahui, lalu menyampaikan. Nggak ada salahnya kalau orang menyampaikan apa yang diketahui itu. Itu pendapatnya Brahmana Wasakara demikian. Kejujuran pandangannya si Brahmana Wasakara itu intinya kejujuran. Apa kata Sang Buddha merespon ini? Tanggapan Sang Buddha kepada Brahmana Wasakara. Ya, ini penting ini. Ini luar biasa nih, harus kita perhatikan ini. Sang Buddha berkata dengan jelas sekali kepada Brahmana Wasakara. Saya tidak mengatakan Brahmana bahwa hal-hal yang telah didengar, hal-hal yang telah dilihat, hal-hal yang telah diketahui, itu tidak patut dikemukakan. Sang Buddha mengatakan, saya tidak mengatakan kalau itu tidak patut dikemukakan. Kalau apa yang telah dilihat, didengar, diketahui itu, lalu itu patut dikemukakan, Sang Buddha tidak berkata, patut dikemukakan. Saya tidak mengatakan itu, kata Sang Buddha. Sang Buddha tidak mengatakan apa yang telah dilihat, apa yang telah diketahui, apa yang telah didengar itu patut dikemukakan. Sang Buddha tidak mengatakan itu. Jadi apa yang telah dilihat, apa yang telah didengar, apa yang telah diketahui, itu patut dikemukakan. Sang Buddha tidak mengatakan itu. Ya, tetapi bukan berarti hal-hal yang telah dilihat, didengar, diketahui itu tidak patut diketahui, tidak patut dikemukakan. Jadi apa yang dilihat, didengar, diketahui itu patut dikemukakan? Tidak mesti. Tidak patut dikemukakan? Belum tentu. Nah, jadi apa? Itu loh yang berperan tadi, kebijaksanaan tadi saya katakan. Kita lihat berikutnya. Ya,
Sang Buddha masih menjelaskan tanggapannya, apabila seseorang mengemukakan hal-hal yang telah didengar, hal-hal yang telah dilihat, hal-hal yang telah diketahui, ya, mengakibatkan kualitas batin yang buruk berkembang. Kalau kualitas batin yang buruk itu berkembang gara-gara melihat, mendengar, mengetahui, lalu kualitas buruk di mental pikirannya itu berkembang, kualitas yang baik malah merosot. Nah, itu berarti itu tidak patut dikemukakan. Ini terkait dengan tujuan tadi, dengan apa tadi? Manfaat. Kolom 3. Jadi apa yang telah didengar, apa yang telah diketahui, apa yang telah dilihat, lalu ternyata itu mengakibatkan, menjadikan pikiran kita, mental kita yang buruk malah berkembang. Mental kita yang mestinya baik berkembang, harusnya berkembang tapi merosot malah. Itu berarti jangan dikemukakan, itu tidak patut dikemukakan. Contohnya kalau jadi orang pengadu domba, provokator, tolong perhatikan ini. Kalau suka dari provokator, tolong jangan lagi lanjutkan itu. Ini dia, kalau sampai jadi provokator, memang dia akan membuat orang itu pikirannya merosot yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya berkembang. Bencinya bertambah, ya, irinya bertambah, bencinya bertambah, terus marahnya bertambah, dengkinya bertambah, kebenciannya bertambah. Itu bukan, jangan dikemukakan kalau itu sampai menjadi demikian. Apapun itu faktanya, tadi sudah jelas di kolom-kolom itu. Ada faktanya, tapi kalau merugikan, untuk apa? Ya, berikutnya, akan tetapi kata Sang Buddha, apabila seseorang itu mengemukakan hal-hal yang telah diketahui, mengakibatkan batin yang buruk itu berkurang, dan batin yang baik itu berkembang, maka hal semacam itu tentu patut dikemukakan. Ini yang diketahui. Berikutnya juga nanti yang dilihat, lalu yang didengar, dimengerti sama. Jadi semua ini intinya adalah yang dilihat, didengar, diketahui itu kalau sampai membuat mental menjadi merosot, intinya itu kan poinnya 2 di situ. Yang baik-baik merosot, yang buruk-buruk berkembang, itu jangan dikemukakan. Contoh ya bagi berumah tangga ya, kalau bapak-bapak itu ibu-ibu itu kalau dengar, ini maaf ya, dengar berita dari suaminya yang kerja di kantor, iming-iming bisik-bisikan, dengar buruk-buruk. Nah ini sama, gimana sikap kepada suami, bukan langsung tembak. Kok kenapa marah-marah langsung? Tidak begitu, tapi pikir juga, pikir gimana ya, apa sikap harus bagaimana, bijaksana. Gitu. Mendengar, melihat, oh kok gandengan sama cewek lain, aduh gawat nih. Aduh, sakit, aduh ya udahlah tahan. Wah. Ya memang gimana cara bersikap kan harus bijaksana. Diketahui, dengan cara apa ketahui itu? Banyak cara ketahui. Melalui iming-iming berita, SMS atau apa, ya, dan sebagainya. Nah ini banyak sekali terkait dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. Sebagai pribadi, kita harus mengetahui prinsip-prinsip hidup seperti yang dijabarkan dalam suta-suta ini. Ya,